khairun nas anfa'uhum linnas. Apa itu maksudnya? Sebaik-baik manusia itu adalah dia atau mereka yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Allahu 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 Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa 'azzim ala habibina Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu bihi tariqan ila al-jannah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat, dan juga yang paling penting yaitu nikmat iman wal Islam yang sama-sama kita rasakan pada kesempatan kali ini. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita minal zulumati ilan nur, yaitu dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dan juga beliaulah yang telah membawa kita minal jahilina ilal ilmiyah, yaitu dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yakni adanya Islam dan iman yang sama-sama kita rasakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk dan termaktub sederetan umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Ta'limul Muta'allim fi Tariqit Ta'allum, yaitu yang dikarang oleh Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar dan juga muqaddimah beliau, sejarah kitab-kitab Ta'limul Muta'allim ini, dan juga membahas tentang pada pertemuan sebelumnya yaitu fi niyati fi halit ta'allum, yaitu tentang niat dalam keadaan belajar atau niat ketika belajar, ya. Nah, itu pertemuan sebelumnya, ya. Mudah-mudahan tetap bisa disimak dan juga tetap bisa belajar untuk kita semua agar kita bisa mencari ilmu dengan sebaik-baiknya, baik itu dari adab-adabnya dan lain sebagainya. Oke, baik. Thayyib, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas tentang masih salah satu bab di kitab Ta'limul Muta'allim fi Tariqit Ta'allum, yaitu bab tentang ta'zimil ilmi wa ahli. Apa itu maksudnya? Yaitu tentang mengagungkan, atau bahasa lainnya ta'zim itu adalah bahasa Arabnya mengagungkan, atau bisa diartikan penghormatan, ya, menghormati al-ilmi yaitu terhadap ilmu, dan juga wa ahlihi, dan juga kalau bahasa istilahnya ahlun itu adalah keluarga. Nah, bisa jadi ahli ini diartikan sebagai orang yang mempunyai ilmu. Nah, ada yang bilang ahlul bait, dan orang yang mempunyai rumah. Kemudian ada marga juga yang sebelum ahlul bait. Kemudian banyak sekali versi, ya, banyak beberapa macam tentang makna ahli ini atau ahlun. Bisa bermakna keluarga, wa ahlihi, ya. Kemudian di sini kita artikan yaitu orang yang mempunyai ilmu. Siapa itu orang yang mempunyai ilmu? Ya, pastinya yang telah mengajarkan kita walaupun itu satu huruf, ya. Nah, gitu. Kemudian siapa lagi yang mengajarkan kita baik itu di pondok maupun di sekolah? Nah, itulah yang disebut dengan wa ahlihi, orang yang mempunyai ilmu. Lebih lagi orang yang mengajarkan kita mengenal Allah
dan mengenal Al-Quran dan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga yang perlu kita ta'zimi, ya, bahasa santrinya itu ta'zim. Penghormatan, mengagungkan, ya, kepada ilmu. Jadi di sini ada dua pembahasan, yaitu tentang mengagungkan ilmu dan orang alim atau seorang ustaz, gitu ya, atau seorang guru, gitu ya. Nah, kenapa kita harus menghormati ilmu dulu? Ya, ilmu di sini ilmu dan ustadznya, gitu ya. Karena ilmu itu juga penting, ya. Ilmu yang kita cari itu selain kita mendapatkannya juga kita harus mengagungkan, menghormati. Bagaimana sih cara menghormati ilmu itu? Nah, ketika kita mendapatkan suatu ilmu, bagaimana ilmu itu tetap terus melekat kepada diri kita dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain, lebih-lebih untuk kita sendiri. Nah, itu yang penting. Nah, makanya setiap doa pembelajaran, baik itu biasanya ini di kalangan termasuk itu di santri, ya. Ada doa yang menyebutkan Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Doa itu mengajarkan, ya Allah, manfaatkanlah apa yang telah kami pelajari. Nah, di dalam kitab taklim itu ada yang dibahas tentang apa sih yang dimaksud dengan wa naf'ihi bil 'ilmi, yang bermanfaat kepada ilmu. Nah, di situ disebutkan yaitu naf'uhu bi nafsihi wa naf'uhu bi ghairihi aw linnas. Maksudnya apa? Bermanfaat untuk pribadi sendiri atau diri kita, kemudian juga bermanfaat kepada orang lain. Nah, itu yang paling penting. Nah, dilanjutkan, kalau kita cari benang merahnya lagi, dikaitkan ta'alluqnya, hubungannya lagi, ada doa yang menyebutkan juga Nabi mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Apa itu maksudnya? Sebaik-baik manusia itu adalah dia atau mereka yang bermanfaat bagi manusia lainnya atau bagi sekitarnya. Nah, gitu. Bermanfaat dari segi apa? Kita yang punya ilmu, ya, manfaatkanlah ilmu itu untuk kita pribadi dan juga lebih-lebih untuk orang lain. Nah, karena mengapa? Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah pewaris yang paling ditunggu-tunggu nanti ketika kita akan meninggal dunia. Kenapa begitu? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salas." Jika seorang anak Nabi Adam, cucu Adam meninggal dunia atau wafat, maka terputuslah inqata 'amaluhu. Terputuslah semua amalnya illa min salas, kecuali 3 perkara ini. Salah satunya apa? Aw 'ilmin yantafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Nah, makanya tadi saya sebutkan ilmu yang bermanfaat ini yang kita ajarkan itu akan menjadi bekal kita untuk akhirat nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Nah, itu penting, ya. Oke, baik, ikhwafillah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke bab kitab taklim. Di sini disebutkan i'lam bi anna talibal ilmi la yanalu al-ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dhimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadi wa tawqirihi. Nah, maksudnya apa di situ? I'lam, ketahuilah olehmu. Bi anna talibal ilmi, sesungguhnya talibal ilmi, siapa itu talibal ilmi? Sebelumnya kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya, talibal ilmi adalah orang yang mencari ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu umum dan lain sebagainya. Nah, bisa santri, bisa siswa, bisa murid dan lain sebagainya. Apa katanya di sini di kitab taklim? La yanalul ilma, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali apa? Wala yantafu bihi, dan tidak bermanfaat. Nah, di sini ada dua, ya. Ada dua kuncinya. Tidak akan mendapatkan ilmu dan juga tidak bisa bermanfaat. Kecuali apa? Di sini illa bi ta'dhimil ilmi, kecuali mengagungkan, menghormati suatu ilmu itu sendiri. Nah, kemudian wa ahlihi, dan orang yang mempunyai ilmu, itu, ya. Ya, wa ta'dhimil ustadi. Nah, ini lebih-lebih mengagungkan kepada ustadznya atau gurunya. Wa tawqirihi. Nah, dan juga yang para pengajar yang telah kita belajar pada beliau. Nah, gitu. Nah, di sini disebutkan lagi apa? Qila man wasala illa bil hurmah. Nah, karena ada juga yang mengatakan di kitab taklim sini, mengatakan bagaimana? Bahwa orang yang telah berhasil ketika menuntut ilmu sangat menghormati 3 hal ini. Nah, gitu, ya. Sebutkan di sini yaitu wa ma saqata man saqata illa bi tarkil hurmati wa ta'dhimi maksudnya. Wa qila al hurmatu khairun min at-ta'ah. Ala tara anna al insan la
la yakfuru bil ma'siyah wa innama yakfuru bi tarkil hurmah. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul muallim. Nah, di sini disebutkan bahwa orang yang telah berhasil ketika menuntut ilmu itu mereka pasti memegang 3 hal tersebut. Apa itu? Yang pertama disebutkan al-hurmatu khairun minat ta'ah, yaitu menghormati. Hormat lebih baik, khairun minat ta'ah, lebih baik daripada ta'at. Loh, kenapa begitu? Sedangkan ta'at itu kalau kita kaji lagi, ta'at itu lebih tinggi sebenarnya daripada hormat. Loh, tidak. Kita flashback lagi. Flashback lagi ke sejarah-sejarah Nabi atau kisah-kisah Nabi atau kisah-kisah terdahulu, bagaimana iblis itu bukan bodoh. Iblis itu pintar banget, sangat taat sekali kepada Allah. Kenapa ketika diciptakan Nabi Allah Adam pada waktu itu mereka disingkirkan oleh Allah dari neraka? Mengapa? Karena dia tidak hormat terhadap ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Nabi Allah Adam. Mengapa iblis tidak taat kepada Nabi Allah Adam yang Allah ciptakan pada waktu itu? Mereka menganggap saya lebih tinggi daripada Nabi Allah Adam. Di Al-Quran sudah disebutkan di situ ya, bahwa saya yang terbuat dari api lebih tinggi daripada manusia Nabi Allah Adam yang Allah ciptakan pada waktu itu, yang mereka diciptakannya dari tanah. Mereka merasa tinggi. Otomatis di situ apa intinya? Mereka tidak hormat kepada ciptaan Allah. Nah, makanya diusirlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ di Al-Qur'an juga dicantumkan, baik kata iblis, saya akan keluar dari neraka, tetapi saya akan menggoda semua manusia di muka bumi ini kecuali apa? Illal mukhlisin, orang yang ikhlas. Karena kalau kita ikhlas itu sudah langsung kepada Allah, niatnya sudah kepada Allah. Nah, gitu ya. Makanya hormat itu lebih baik ya kepada taat. Tapi jangan menganggap taat tidak penting. Jangan salah paham. Ya, taat itu lebih penting juga, tapi yang lebih baik lagi adalah hormat. Ketika digabungkan, ketika kita menjadi seorang yang taat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad dan juga kepada guru kita, maka hormat itulah yang wajib juga kita dapatin, kita sandingkan ya. Jadi kita jangan sampai dua pondasi ini jangan dilepas. Jadi ini satu sama lain saling menguatkan. Ketika seorang santri atau murid sudah taat kepada gurunya, kepada kiainya, kepada ustadznya, maka hormat itu juga diperhatikan oleh kita. Makanya sebelumnya sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya itu adalah hormat itu ada kaitannya dengan apa? Dengan al-adab atau al-akhlak. Apa yang disebutkan waktu itu pertemuan sebelumnya, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Bukan maksudnya ilmu itu tidak tinggi, tapi yang lebih tinggi itu adab. Maka ketika dua ini disandingkan, tidak bisa dipisah satu sama lain. Ketika seorang mempunyai ilmu dan juga mempunyai adab kepada orang yang mengajarkan kepada kita, lebih baik kepada kiai, kepada ustadznya, kepada guru yang telah mengajarkan kita, lebih lagi kepada dua agama kita yang mengenalkan, misalnya Al-Quran, mengenalkan kita kepada Allah, Nabi Muhammad, mengenalkan kita kepada tentang najis, fikih dan lain sebagainya. Nah, dua sanding ini jangan sampai dilepas, ilmu dan adab. Sama halnya tadi di sini, ya, taat dan hormat. Tapi yang lebih baik itu lebih tinggi lagi adalah hormat. Maka di sini disebutkan al-hurmatu khairun minat ta'ah. Nah, gitu ya. Di sini dibahas lagi disebutkan di kitab Ta'lim ala. Nah, di sini ala ini bermakna ingatlah, gitu ya. Pertemuan sebelumnya saya sudah menyebutkan tentang nazam yang telah termasyhur itu ya, terkenal, ala la tanalul ilma illa bisittatin sampai terakhir. Nah, itu juga bermakna ingatlah. Nah, di sini sebuah peringatan juga kepada kita, bukan ancaman ya, peringatan kepada kita, ala tara, ingatlah, kalian harus mengetahui annal insana la yakfur bil ma'siyah wa inna ma yakfuru bi tarkil hurmah. Kadang-kadang seorang manusia itu bisa dikatakan kufur bukan dengan maksiat, tapi apa? Wa inna ma yakfuru bi tarkil hurmah. Kadang-kadang manusia itu juga bisa dikatakan kufur karena apa? Tarkil hurmah. Karena tidak hormat ya, tidak mengagungkan. Baik itu tidak mengagungkan kepada yang tinggi, tidak mengagungkan kepada gurunya, tidak mengagungkan kepada kiainya, kepada gurunya yang mengajarkan, lebih-lebih tidak hormat kepada Allah Subhanahu wa taala.
gitu ya. Bagaimana itu tidak hormat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya ketika kita beribadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Misal kita sholat, itu kan merupakan hubungan yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai sesuatu yang menghadap Allah itu kita remehkan. Misalnya dari segi pakaian. Nah, pakaian itu sebenarnya bukan termasuk syarat dan rukun sholat, tetapi juga termasuk adab atau hormatnya kita kepada Allah. Karena mengapa? Kita menghadap Allah, bukan menghadap manusia. Kita saja di dunia menghadap presiden misalnya, menghadap siapa yang lebih tinggi misalnya di tempat kerja, kita berdinas, berdasi. Tapi ketika gilirannya menghadap Allah, sholat, kita pakai kaos, tidak pakai kopiah seperti itu. Nah, itu jangan sampai diremehkan ya. Nah, hormat dan adab itu juga sangat penting bagi kita. Nah, kemudian di sini dilanjutkan di kajian di terakhirnya, yaitu wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimil muallim. Jadi saya sebutkan bab ini ada tentang ta'dhimul ilmi wa ahlihi. Makanya di sini dari sebagian mengagungkan ilmu itu apa sih? Ta'dhimul muallim. Nah, muallimnya apa? Nah, kembali lagi tadi ke kitab tadi ya. Kitab yang kita bahas ini apa? Kitab Ta'limul Muta'allim fi Tariqit Ta'allum. Nah, di sini ada juga kata muallim. Nah, ini sebenarnya satu kata tapi beda makna, ya. Sudah dibahas sebelumnya tentang kitab apa itu ta'lim, ta'allum itu apa, kemudian muta'allim itu apa. Tapi di sini bukan lagi muallim. Apa makna muallim? Yaitu seorang pengajar, guru. Bisa dikatakan ustaz, bisa dikatakan juga dengan seorang kiai, bisa dikatakan dengan guru yang telah mengajarkan kita di sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini penting ya, tentang bab ta'dhimul ilmi wa ahlihi, menghormati atau mengagungkan ilmu dan juga mengagungkan atau menghormati seorang guru yang telah mengajarkan kita, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum dan lain sebagainya. Nah, baik, alhamdulillah, demikianlah bab yang sedikit yang saya bahas tentang ta'dhimul ilmi wa ahlihi, yaitu mengagungkan ilmu dan yang mempunyai ilmu, atau bisa disebut dengan kiai, ustaz dan lain sebagainya. Itu yang telah mengajarkan kita tentang suatu ilmu. Maka di hadis lain menyebutkan allamani harfan wahid, ya. Walaupun itu mengajarkan satu huruf saja, maka saya siap menjadi budaknya. Itu ada hadis menyebutkan. Mengapa? Karena saking pentingnya menghormati kepada gurunya, ya, kepada ustaznya, seperti itu. Maka intisari dari bab ini adalah seharusnya kita semua menghormati ilmu itu dengan apa tadi? Dengan terus memperbaiki diri kita, baik itu kepada manusia, kepada Allah lebih-lebihnya lagi, dan juga bisa memanfaatkan ilmu yang kita punya kepada orang lain agar terus bermanfaat, mengalir terus pahamnya walaupun kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, menghormati wa ahli atau menghormati gurunya, ustadznya. Mengapa? Karena kita mendapatkan ilmu bukan dari kita sendiri, tapi dari gurunya. Makanya kita harus menghormati apa yang melekat di gurunya tersebut. Apa? Yaitu ilmunya. Nah, gitu ya. Jadi penting. Semoga kita yang sudah mempunyai ilmu ataupun yang belum mempunyai ilmu, insya Allah kita terus berikhtiar ya, terus berikhtiar untuk apa? Untuk selalu mengagungkan ilmu dengan cara memperbaiki diri kita, baik itu yang berhubungan dengan Allah maupun dengan manusia, dan juga bisa bermanfaat ilmu kita kepada orang lain, keluarga kita dan juga di sekitarnya, dan juga semoga kita berdoa dengan kita menghormati ilmu ini, dengan menghormati kepada guru kita atau ustaz kita yang telah mengajarkan kita berharap, kita berdoa semoga apa yang kita cari, apa yang kita dapati ilmu itu bisa bermanfaat kepada kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk pribadi saya dan juga kepada ikhwan fillah dimanapun Anda berada. Baiklah, kita tutup pembahasan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Laliqa ma'assalamah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah